أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Habibana Habib Quraish bin Syihab yang telah meluangkan waktunya hadir bersama kita, para alim ulama, para asatid, pimpinan beberapa pondok pesantren, kemudian orang tua kami, termasuk juga orang tua kami Bapak Haji Sahirman, kemudian Bapak Zaidan, kemudian juga yang tidak kalah penting alumni-alumni yang kami cintai. Marilah kita bersyukur kehadiran Allah. Pada hari ini kita dihadiri dari tamu-tamu undangan yang sangat terhormat, baik dari pejabat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Telah hadir di tengah kita Bapak Kakanwil Kementerian Agama atau yang mewakili, termasuk juga hadir di tengah-tengah kita anggota DPRD Kabupaten Bangka, sekaligus ini wali santri juga ini ya, yang sudah tidak asing lagi bagi kita, Bapak Iskandar yang dikenal dengan Sidi, dan sahabat kita Bung Dodi yang sangat ganteng itu. Juga hadir di tengah-tengah kita Bapak Camat Kecamatan Merawang, kemudian Bapak Kapolsek, kemudian Bapak Kades Desa Belmejuk beserta perangkatnya, beserta para wali santri sekalian dan tamu undangan yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, tapi yakinlah kalian semua mulia di sisi Allah. Amin. Kemudian turut hadir juga di tengah-tengah kita alumni angkatan pertama kita. Ada beberapa yang hadir di sini ya. Alhamdulillah, terima kasih bisa hadir menyertai kita, termasuk ya yang hadir di situ itu dari Jamiah Imam Syafi'i ya, Syekh Hasan Hito Agus hadir, ada Agus ya. Kemudian ada beberapa yang tidak bisa hadir, termasuk yang tidak bisa hadir, tidak bisa mengirim video, Ananda kita Al-Muqarrabin, sekarang sedang pendidikan di Sekolah Polisi Negara di SPN ya. Kemudian ada beberapa alumni lagi ini yang tidak bisa hadir menyertai kita ya. Termasuk juga kami undang pada kesempatan ini calon-calon santri baru tahun ajaran 2022-2023 ya, untuk menyertai kita dan menambah semangat acara kita pada hari ini. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, ya memang bagi sebagian orang acara wisuda ini adalah acara yang biasa, tetapi bagi kami para pendidik ya, para pengasuh Pondok Pesantren At-Thaibah, untuk sampai di atas panggung ini memakan waktu 6 tahun yang penuh liku, penuh duri. Dan wisuda ini berbeda dengan wisuda di perguruan tinggi lainnya, karena kalau kuliah mau cewek, gonceng motor, duit banyak, ada HP, makan di warung. Kalau di pondok lok kerupuk, kicap. Yang ini itu yang pelanggaran bahasa mungkin ratusan kali kena berbahasa Arab, jadi jauh ya. Maka oleh karena itu bagi kami penting untuk dirayakan, karena ini sebuah proses yang sangat panjang ya, dari 6 tahun ya, kemudian dengan banyak lika-liku, mungkin maju mundur jatuh bangun. Maka oleh karena itu kami mengundang Bapak Ibu hadirin semua, para ulama semua, untuk mendoakan mereka semua dan mendoakan santri At-Thaibah agar diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak berpanjang kalam, kami ucapkan terima kasih sekali lagi sebesar kehadirannya, telah menyisihkan waktu, termasuk tamu-tamu terhormat kami ya, masih memperhatikan ya, menerima undangan kami. Kami sangat terima kasih, jazakumullah ahsanal jaza. Dan juga kami informasikan ya kepada para tamu undangan sekalian
bahwa pondok pesantren At-Thaibah itu sejak tahun pertama sampai tahun kelima hanya penerimaan di satu kelas, makanya satu kelas. Oleh karena itu sejak tahun 2020, 2021 dan tahun 2002 barulah penerimaannya 2 kelas. Begitu. Kenapa? Mulai dari tusuk gigi ada di kita, dia yang buat. Nah, gitu. Ya, itu ya. Bisa juga ke Jerman, ambil teknologinya. Kanada dan sebagainya, gitu ya. Dan tingkatkan terus. Tadi alhamdulillah ada 1 di polisi ya. Dan dia nanti mungkin berguna untuk di polisi itu kadang-kadang krisis gitu ya. Mungkin apa namanya, tidak paham kitab kuning itu apa gitu. Sehingga dia bingung. Tapi kalau ada ahlinya Pak, nyaman Pak. Tinggal suruh saja itu orang ya. Yang berikutnya juga harapan saya, kan saya lihat laki-laki semua kan, baru 2 kelas menerima tahun ya. Tahun berikutnya Pak, entah kapan harus ada yang putri Pak, karena kita harus ada kesamaan gender. Betul Pak. Saya lihat di misalnya contoh di Abror itu dulu nggak ada yang putri, putra semua, tapi sekarang ada ya, dan hebat sekali gitu kan. Ya harapan saya Pak. Yang berikutnya adalah penting adalah pesantren di Merawang ada Pacamat ya, luar biasa banyaknya Pak. Ada Sabilumbu tadi, ada At-Thaibah, ada di Kima ya, ada 2, ada 5 di Layar ya. Di antara 81 pesantren yang resmi terdaftar di Kementerian Agama, hanya 81 ya. Banyak sekali pesantren yang belum terdaftar ya. Maka itu kalau ada teman Pak Ibrahim yang ingin buat pesantren, lah ada pesantrennya, daftar cepet ya. Karena nanti Pak, kalau tidak daftar saya akan payah itu. Karena biasanya akan dipantau terus tuh Pak. Pantau oleh Pak Polisi mungkin ya gitu ya, dan sebagainya ya. Ada tuh. Saya bingung Pak, di mana ya barang ini kan? Tapi kalau ada di daftar saya itu, ketuanya ini langsung telepon ya. Karena Pak, karena begini, di pondok pesantren itu kan dengan segala liku-likunya, kadang-kadang dia lupa hal-hal penting Pak. Contoh, kalau di kantor Pak Haji Ibrahim, ya, jangan lupa satu, ada bendera merah putihnya Pak, ya. Jangan bendera yang lain lah. Ada boleh yang lain silakan. Bendera merah putih, terus dan seterusnya boleh, tapi jangan lupa gambar presiden dan wakil presiden sekarang ini juga penting, tempel supaya orang tahu, oh ini loh kami ya. Maksudnya lihatlah gitu kan, gitu Pak. Ini pesan Pak ya, apa ya, tidak mengurangi arti, silakan berjuang ya. Kepada adik-adik yang 27 ya, 27 alhamdulillah nih, 2-nya diantaranya orang desa saya Pak, 2 Pak dari 27, lumayan kan. Ada 2 ya, saya lihat tuh, ada Paknya Haji Maslah dan Haji Fauzi ya. Datang Pak orang tuanya, dan juga ada. Maka itu mereka ini ya, tamatan dari pondok pesantren ini, buktikan bahwa Anda bisa ya. Artinya, dan diterima oleh masyarakat ya. Jangan sampai dia pulang dari pesantren malah tidak diterima orang, itu yang bahaya ya. Bisa kita percaya dengan Pak Abuya ya, dengan pendidikan beliau, mereka ini nanti jadi penggerak di desanya masing-masing. Tentu yang kebaikan Pak ya, amin, mudah-mudahan ya. Apalagi terus yang adik-adik yang baru ya, baru silakan berjuang. Kalau tadi kata Pak Abuya itu yang didenda pakai bahasa Arab dan bahasa Arab, sekarang yang lain bahasa Inggris. Kalau bahasa Inggris cukup oke ya, bagus, karena saya tidak bisa bahasa Inggris itu masalahnya Pak ya, little I can lah itu ya, ya. Tapi saya ingat betul, semuanya kalau dengan Pak Haji Ibrahim luar biasa ya, semuanya bisa. Saya ingat ketika Barack Obama jadi presiden Amerika kulit hitam yang pertama, dia bilang satu, yes we can, bahasa Inggris. Ya, kami bisa. Kita bisa, tidak bisa. Apalagi tidak bisa. Apalagi hanya membuat lagi satu kampus putri, gampang itu bagi Haji Ibrahim, gampang. Dan dibuktikan itu 2 tahun ke depan, ya. Saya lihat tuh, ya. Saya sering lewat sini, cuma nggak mampir, ya. Dan sekarang Bapak Ibu banyak pesantren yang luar biasa dan saya bangga sekali. Kalau di desa sebelah ada namanya Al Biru, ya. Luar biasa, Bapak. Di Kima, ya, luar biasa juga. Jadi luar biasa kita ini. Nah, tinggal kita, para orang tua, pemerintah desa, dan kita
bagaimana lulusan ini bisa kita salurkan ya. Pertama, kalau dia di SMA melanjutkan ke perguruan tinggi ya, atau kemana saja. Tapi setahu saya Bapak Ibu, universitas yang ternama itu menyiapkan lulusan dari SMA yang habis 30 juz ya. Kalau habis 30 juz, pintu terbuka lebar untuk Anda yang dapat 30 juz ya. Kalau di bawah itu agak tes ya, silakan, ada khusus jalurnya. Jadi polisi pun saya tahu, ada jalur khusus itu, tahfiz, bakat ada ya. Apa ini tinggal pakai dekat SPN kan. Tapi tentu standarnya tetap standar ya. Bapak Ibu sekalian, lagi saya sebagai mewakili Pak Haji Tumiran Ganifu sebagai Kanwil, saya mewakili saja ya, saya harus selamat ya pada adik-adik. Perjuangan belum selesai, silahkan lanjutkan ya. Kita harus bisa ya. Jadi selamat. Mudah-mudahan ini bukan yang terakhir Pak, harus yang ini yang kedua, besok ada yang ketiga dan seterusnya ya. Dan nanti kalau berikutnya, kalau orang ingin lihat pesantren ya, salah satunya ada di sini, di Bali nih Pak. Bali itu baru nijuk Pak, maksudnya gitu ya. Jadi Bali ya, ada sini. Karena pesantren banyak Pak, biasa ada Islamic Center ya. Itu lulusannya untuk perguruan tinggi umum ya Pak. Itu habitatnya. Kalau Bapak nanti lengkap semuanya. Jadi apa namanya? Silahkan kita berjuang. Nama pun tidak penting. Ada misalnya SMP, kalau ini SMP, SMA ya. Ada yang MTS, SMA. Ada yang SMP, aliyah gitu ya. Terserah. Ada pula jenis lainnya ini belum tahu Bapak. Namanya muadalah. Nah ini penting itu Bapak. Jadi di kami itu Pak banyak sekali tuh lulusan pesantren yang orang tidak tahu itu apa benihnya. Contoh. Ada di sebelah kita itu Pak Izamun Balin itu, dia semua di Balin, ada namanya lulusan apa namanya PKPPS. Kami kemarin baru bertemu dengan Karo SDM Polda. Lulusan PKPPS-nya apa barangnya itu. Ketemu akhirnya terbuka, oh itu ya, ternyata bisa Pak masuk polisi, bisa. Nah, sudah. Tapi dia Pak Pinang kabarnya terlanjur dicoret dulu gitu. Itu ya, sudah ketemu. Ada lagi lulusan muadalah ini yang kita belum punya, tapi saya punya. Abuya yang kami muliakan, para asatid yang kami hormati, ayahanda dan ibunda yang kami cintai. Hari demi hari telah kami lewati, minggu demi minggu telah kami lalui, hingga tahun demi tahun telah kami jalani. Tak terasa hari ini genap 6 tahun kami berada di pondok pesantren ini. Banyak hal telah kami lalui, betapa banyak peristiwa kami lewatkan, mulai ketika diri ini menapakkan kaki untuk pertama kalinya di pondok pesantren yang tercinta ini, At-Thaibah Suci. Abuya yang kami muliakan, para asatid yang kami hormati, serta ayahanda ibunda yang kami cintai. Dulu sekali, kala pertama kalinya kedatangan kami di ma'had ini, sungguh tak seperti ini pakaian kami. Pakaian yang masih tak tertata, ilmu yang tak seberapa, akhlak budi pekerti yang tak tentu arah. Namun kian hari di bawah bimbingan abuya dan para ustaz, pakaian yang dulunya tak tertata kian hari kian bertambah sopan. Ilmu yang dulunya tak seberapa kian hari kian menghujan lalu menjadi samudra manfaat untuk masyarakat. Akhlak sopan santun yang dulu tak tentu arah kian berbunga layaknya para ustadz yang membimbing kami. Itu semua tak lain merupakan berkat didikan abuya serta para asatidah yang kami hormati. Dikala hujan turun, hati abuya dan para ustadz tidak pernah luntur.
Dikala panas menerpa, hati Abuya dan para ustadz tetap membara. Ayahanda dan ibunda yang kami cintai, seiring berjalan waktu, wajahmu kian hari kian mengerut, kulitmu kian hari kian keriput, umurmu bertambah hari bertambah tua, namun semangatmu dalam menyekolahkan kami tidak pernah padam. Teringat jelas di benak kami ketika pertama kalinya antum membawa kami ke ma'had yang tercinta ini dengan suasana hati yang penuh luka, dengan suasana hati yang penuh duka, tapi berkat untayan hikmah, motivasi darimu membakar semangat bagi kami untuk menuntut ilmu di ma'had ini. Ibunda sang penyejuk hati, pelukan hangatmu dan tatapan sejuk bola matamu, untayan kata-kata indahmu membuatmu di mataku sebagai penyejuk hati. Sujudmu dan tetes air matamu, tadahan tangan dan deretan doamu di sepertiga malammu adalah kunci kesuksesan kami. Untaya terima kasih atas ayahanda dan ibunda terhadap perjuangan tenaga dan usaha sehingga kami dapat menuntaskan pendidikan di ma'had tercinta ini. Doakan kami agar kelak menjadi anak yang soleh yang dapat senantiasa berdoa dan selalu memberi manfaat kepada ayahanda dan ibunda. Pesan kami kepada adik-adik sekalian, teruslah semangat menuntut ilmu di ma'had ini. Banggakan kedua orang tua kita, banggakan abuya kita, banggakan para asatidah. Ingatlah, orang yang pemalas tidak pernah bisa mengenyam manisnya madu kesuksesan, akan tetapi akan selalu tenggelam di dalam pahitnya empedu kegagalan. Teruslah mengukir prestasi, teruslah berkarya, semoga kesuksesan selalu bersama kita. Kepada teman-teman alumni yang saya banggakan, langkah kaki dan perjuangan kita belum berakhir. Mari bangkit untuk menyongsong cita-cita kita. Kejarlah demi masa depan kita yang indah. Jadilah sosok kesatria dan pendekar yang membanggakan hati abuya, para ustadz dan kedua orang tua kita. Terakhir kepada abuya dan para ustadz, kami semua sebagai putra didik abuya tentunya begitu banyak melakukan kesalahan selama berada di pondok pesantren ini. Namun dengan kesabaran yang selalu menyertai, membuat abuya dan para asatid masih mau berdiri tegak, mendidik dan menempa kami, bahkan layaknya anak sendiri. Begitu menyayangi kami kendati kami mengesankan hati, begitu memperdulikan kami kendati kami membawa emosi, maka kami tak pula mampu membalas apa yang telah abuya dan para ustadz berikan selain berupa doa yang selalu kami panjatkan. Pada akhirnya berkat usaha tersebut, hari ini kami dapat berdiri di panggung yang megah ini, menyandang predikat sebagai seorang alumni. Goresan-goresan hitam yang pernah melekat di hati abuya dan para ustadz kami mohon ikhlaskan. Ridhai dan doakan kami agar dapat meneruskan ukiran perjuangan yang telah antum sekalian goreng, melangkah dengan langkah yang semakin baik dan baik. Semoga apa yang telah abuya dan asatid berikan membawa berkah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Teman-teman alumni yang saya banggakan, abuya kita pernah berkata bahwa orang hebat terlahir dari penderitaan masa lalunya, dan orang bijaksana terlahir dari masalah-masalah yang telah dia hadapi. Maka kita semua telah mengenyam pedihnya penderitaan itu, sulitnya masalah-masalah itu. Di sini kita berdiri tegak, menyongsong masa depan selanjutnya, mengecap hasil-hasil yang telah kita capai sejak 6 tahun silam. Maka biarkanlah air matahari ini mengalir, biarkanlah ia jatuh, biarkanlah ia bercerita seindah-indahnya dalam senyapnya,
bahwa begitu indah warna yang telah diberikan oleh para asatidz serta Abuya. Biarkanlah karena air mata ini bukanlah simbol dari kesedihan, bukanlah simbol dari duka nyata, tetapi air mata ini adalah air mata kebahagiaan. Biarkanlah ia hadir pada hari ini, karena memang ia pantas hadir hari ini. Abuya, para asatidzah, ayahanda, ibunda yang kami cinta, tak banyak cara kami mampu membuatmu tersenyum, tak banyak bekas dari kami yang mampu membuatmu gembira, tak selalu perlu ke kami membuat bahagia. Namun yang perlu engkau tahu adalah betapa kami ingin melakukan hal itu. Jadi biarkan kami mengukir senyum-senyum itu, menghiasi wajah-wajah gembira itu, mengukir hati-hati bahagia itu dengan jalan kami masing-masing. Benang ini tak akan pernah merupakan motivasi, tempaan, serta nasihat yang telah kalian berikan. Terima kasih atas segalanya, atas keringat letihnya, atas untayan hikmahnya. Terima kasih atas pola-pola indah yang telah kalian berikan. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebih kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.